Ini tenan, Astagfirullahaladzim. Kebakaran meludeskan satu rumah semi permanen di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Rabu siang. Api cepat membesar karena pemilik rumah bernama Darsum Ahmad Daromi berusia 73 tahun melarang warga membantu memadamkannya. Darsum yang mengalami depresi malah masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam saat kebakaran terjadi. Warga kemudian mendobrak pintu dan mengevakuasi paksa pemilik rumah dari kebakaran. Warga menduga kebakaran ini sengaja dilakukan oleh pemiliknya yang tinggal sendiri. Ada membakar sendiri atau terbakar gimana itu, Bu? Ya kemungkinan nggak tahu juga, nggak tahu pastinya, kemungkinan kebakar apa gimana nggak tahu juga. Ya mungkinan ya kebakar lah. Teman-teman orang tempat kayu-kayu semua, mana situ kan ada apa ya? Mesin itu loh. Mesin singso, nah itu, nah mungkin kan dia jadi napi gimana nggak tahu. Orang emang orangnya juga kan kurang sih, nggak gimana ya, bisa dibilang agak stres lah. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba, namun kerusakan rumah lebih dari 80%. Setelah ditenangkan, pemilik rumah kemudian diserahkan ke keluarganya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Utara Selasa malam mengevakuasi pencuri motor ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijendria Kudu, Kota Bumi. Henry, warga Desa Tanjung Kemala, Lampung Tengah, ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di Kecamatan Ogan 5, Lampung Utara. Polisi tidak gegabah menangkap tersangka karena membawa benda mirip pistol yang rupanya senjata api mainan. Polisi juga menyita satu motor serta kunci letter T yang digunakan untuk mencuri. Seorang teman tersangka kabur, keduanya dikejar polisi saat membawa motor hasil curian di Desa Bindu, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Kita melakukan penangkapan, jadi petugas mendapatkan informasi ada pencurian kendaraan bermotor menggunakan senpi, kita lakukan pengejaran dan kurang dari 30 menit kita berhasil menangkap pelaku. Satu orang kita berhasil lumpuhkan karena pada saat melakukan penangkapan mencoba untuk melakukan perlawan terhadap petugas dengan membawa barang yang diduga senjata api. Tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Polisi masih memburu seorang teman tersangka yang identitasnya telah diketahui. Polisi meminta tersangka menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Polres Lampung Selatan menggerebek judi sabung ayam di Jati Agung pada hari Minggu lalu. Dari tempat ini, polisi menyita motor dan peralatan judi serta menangkap 7 orang. Penggerebekan judi sabung ayam tersebut bagian dari rangkaian operasi Sikat Krakatau 2022 yang digelar selama 14 hari. Sepanjang operasi, polisi menangkap 11 orang, 7 penjudi dan 4 tersangka begal motor. Satu tersangka begal motor bernama Mukhlisin, 34 tahun, warga Tanjung Bintang ditembak mati karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Polisi menyita barang bukti 5 motor bodong, 1 pucuk senjata api berikut 7 peluru aktif, mesin genset dan puluhan unit piala sabung ayam. Nah, kali ini kita sudah memanggil pemilik kebun. Artinya penyedia lokasi. Itu yang lagi disidik oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan, ya. Bagaimana dalam prosesnya, karena penanganan judi ini dia harus tertangkap tangan. Operasi Sikat Krakatau digelar mulai 26 Mei hingga 6 Juni 2022. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya. Polisi berjanji merahasiakan identitas pelapor. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Digeledah-geledah kemarin. Apa aja yang diambil? Nah ini
buku-buku. Ruang sekretariat di kantor Pusat Khilafatul Muslimin di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Rabu pagi belum dirapikan pasca penggeledahan oleh polisi. 2 pintu rusak akibat dijebol saat polisi akan menyita dokumen. Namun polisi berjanji akan memperbaikinya. Cuma dibongkarnya nggak sampai ngerusak begitu, nggak, kecuali ada 2 pintu kantor yang tertutup. Tidak ada penyegelan di kantor Khilafatul Muslimin. Puluhan jamaah juga masih berdatangan ke kantor itu. Hari kedua pasca penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja, aktivitas di kantor Pusat Khilafatul Muslimin tetap berjalan normal. Keorganisasian Khilafatul Muslimin untuk sementara dialihkan ke Sekretaris Abdul Aziz. Untuk secara organisasi tetap berjalan sebagaimana biasa. Semua kegiatan sudah terprogram. Jadi semuanya itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Ada rencana kita melakukan gugatan penangkapan kemarin? Tidak ada. Semua kami terserah kepada bagaimana perkembangan ke depan. Apabila ada amanah dari Khalifah, kami siap untuk melaksanakan apapun. Pesan dari beliau yang terakhir untuk kami adalah sabar saja. Maka kami sabar sambil tetap menjalankan semua kegiatan. Kantor Sekretariat Khilafatul Muslimin berada di tengah komplek pertokoan. Menurut warga sekitar, aktivitas kelompok tidak mengganggu. Sering buat gaduh gitu nggak? Kondusif ya? Biasa-biasa. Nggak ganggu warga gitu nggak? Nggak ada. Oke. Sering jamaah banyak datang sini ya? Ya, ada. Ada tiap hari ya? Iya, ada aja. Sama apa namanya? Keorganisasian Khilafatul Muslimin sedang tidak normal pasca ditangkapnya pimpinan tertinggi Abdul Qadir Hasan Baraja oleh Polda Metro Jaya Selasa pagi. Penangkapan terkait dugaan radikalisme karena Khilafatul Muslimin dituduh menentang ideologi Pancasila. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.